kita belajar tentang gereja. Ya, jadi gereja bukan gedung gereja, tetapi gereja adalah kita, orang-orangnya, baik itu satu orang maupun secara korporat. Dan orang-orang yang dipisahkan dari dunia, dipindahkan dari gelap kepada terang yang ajaib untuk satu misi. Jadi kita adalah gereja yang dipindahkan dari gelap kepada terang untuk satu misi. Dan bukan sekedar dipindahkan, dipisahkan, tetapi kita juga diberi identitas yang baru, Bapak Ibu Saudara. Identitas itu penting sekali. Coba waktu saudara nanti selesai ibadah gitu ya, waktu salaman saudara ditanya, "Oh, kayaknya baru datang ya hari ini, namanya siapa?" Gak tahu. Rumahnya di mana? Gak tahu. Mengerikan, saudara. Saya pernah mendengar satu cerita di Georgia, negara bagian Amerika, tahun 2006 diketemukan seorang pria terluka di belakangnya Burger King. Dia, kalau dilihat dari luka-lukanya, sepertinya dipukuli. Dia juga telanjang dan tidak sadarkan diri. Kemudian setelah diketemukan, dia dibawa ke rumah sakit. Dan sampai di rumah sakit diobati, kemudian pria ini sadar. Dan pria ini ternyata menderita amnesia. Dia tidak tahu siapa dirinya. Sampai satu kali dia FBI membuat penyelidikan dari sidik jari, dari DNA, tetapi tidak ada hasilnya. Dibawalah ke satu TV show, tidak ada juga orang yang klaim kenal pria ini. Dan akhirnya perawatnya berbaik hati membawa pria ini ke rumahnya, siapa tahu bisa sadar, bisa sembuh. Jadi mengerikan sekali Bapak Ibu Saudara kalau kita tidak tahu identitas kita. Saya ingat waktu saya dulu SMA, saya itu dulu karena papa saya WNA, makanya waktu sekolah ada peraturan harus WNI, jadi semua diurus WNI-nya. Tidak hanya WNI, Bapak Ibu Saudara, harus ganti nama. Saya suka sekali. Saya punya kesempatan cari nama yang saya mau. Jadi sementara papa saya mau ngurus, saya terus cari nama apa ya. Saya suka nama apa, ini mumpung. Kalau saudara mungkin ada yang nggak bisa milih nama kan, dikasih dari orang tua, kalau saya punya kesempatan pilih nama, saya cari. Saya suka waktu itu, sekarang tidak. Waktu itu saya suka Rebecca. Jadi saya kepengen, papa saya waktu mau pergi mengurus, saya bilang, "Pak, aku mau nama Rebecca." Papa saya bilang, "Iya." Ternyata setelah selesai semua diurus, nama saya bukan Rebecca. Nama saya Unika Dewi. Ya ampun. Waktu itu saya kesel, saya marah sekali sama papa saya. Papa saya cuma ngomong gini, namanya anak yang kasih nama itu pasti orang tua. Gak ada anak cari nama sendiri, katanya gitu. Kamu tuh tak kasih nama bagus, Unika Dewi, the only one in the world, kata papa saya. Saya jengkel, saya nggak bisa terima. Makanya saya nggak pernah pakai nama itu kan. Meskipun ada bagusnya waktu kuliah, senior-senior di kampus itu notice saya gara-gara nama saya. Tapi benar juga Bapak Ibu Saudara, kita diberi identitas oleh Tuhan pada saat kita menerima Yesus sebagai Tuhan satu-satunya dalam hidup kita. Identitas itu karakteristik yang unik tentang diri kita, yang mendefinisikan siapa kita sebenarnya. Ya, identitas itu karakteristik yang unik tentang diri kita, yang mendefinisikan siapa kita sebenarnya. Dan Pascal, kalau Bapak Ibu Saudara ingat, yang lama sudah tidak sekolah ya, Pascal ahli matematika, ahli fisika, juga dia seorang filsuf. Dia pernah mengatakan begini, kita tidak hanya mengenal Tuhan melalui Yesus, tetapi kita bisa mengenal diri kita melalui Yesus. Di dalam Kristus kita mengenal identitas kita, siapa kita sebenarnya. Setan tidak bisa mencipta, Bapak Ibu Saudara, dia hanya bisa jiplak. Dan Tuhanlah yang bisa mencipta. Setan hanya bisa membelokkan,
menghancurkan, merusak. Dan setan berusaha menghancurkan, membelokkan, merusak identitas kita di dalam Kristus. Apa saja yang dipakai setan supaya dia bisa membelokkan atau menghapus identitas kita? Biasanya melalui perkataan orang-orang terdekat kita. Perkataan orang tua, perkataan teman, perkataan guru, perkataan rekan kerja. Dan perkataan mereka ada yang benar, tapi juga ada yang salah. Misalnya orang tua kadang-kadang jengkel sekali ngomong sama anaknya, kamu ini anak kebobolan, bikin susah mami dari kamu lahir. Nah, kata-kata seperti itu yang iblis pakai supaya kita belok dari identitas kita yang asli. Ada juga guru yang mungkin dia ngajar kakaknya, sekarang adiknya, aduh ibu dulu ngajar kakakmu nggak sesusah ini loh, kakakmu tuh pinter. Kadang-kadang seperti itu kita dibanding-bandingkan. Iblis juga pakai kepahitan, kekecewaan, rasa bersalah, rasa malu juga untuk membelokkan identitas kita yang sebenarnya. Iblis itu tidak perlu capek-capek Bapak Ibu Saudara. Dia hanya taruh satu benih di dalam benak kita. Kamu ini anak kebobolan, bikin susah mama. Satu benih di dalam pikiran kita. Tetapi kita yang mengulang-ulang. Kita ulang-ulang terus dan kita percayai. Iblis berusaha menghapuskan identitas kita. Dan apa sih identitas kita di dalam Yesus? Kita lihat ya 1 Petrus 2 ayat 9-10. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Jadi identitas kita di dalam Kristus, yang pertama kita itu diterima sepenuhnya. Diterima sepenuhnya. Ini kebenaran tentang kita di dalam Kristus. Ada banyak orang sudah terima Tuhan Yesus, tetapi dia tidak merasa diterima sepenuhnya. Kita ini orang pilihan, Bapak Ibu Saudara, semua orang ciptaan Tuhan dipilih. Tetapi kita meresponi. Makanya kita ini orang pilihan. Dan kalau kita meresponi, Tuhan pasti terima kita sepenuhnya. Dan ada banyak orang yang sudah terima Yesus tidak merasa diterima, tidak merasa dia orang pilihan. Sekarang ada dua hal, kenapa kita ini disebut orang pilihan Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, kita ini dipilih sejak dunia belum dijadikan. Kita baca ya ayatnya ya, Efesus 1 ayat 4. Sebab di dalam Dia, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Yang pertama, kenapa kita ini umat pilihan? Karena kita memang dipilih sebelum dunia dijadikan. Yang kedua, Tuhan menciptakan kita mudah diterima. Kita baca ayatnya, saya baca ayatnya di dalam bahasa Inggris, Titus 3 ayat 7. Jesus treated us much better than we deserve. He made us acceptable to God and gave us the hope of eternal life. Jadi dia membuat kita mudah diterima. Itulah kenapa kita ini orang-orang pilihan yang diterima Tuhan sepenuhnya. Setan berusaha memakai segala tipu daya seperti saya katakan tadi untuk membelokkan identitas kita. Ada banyak anak-anak tertolak di dalam keluarga. Tertolak mungkin setelah anak ini lahir, ekonomi keluarga hancur. Mungkin sejak ibu mengandung anak ini, suaminya selingkuh. Jadi ada anak-anak yang tertolak, tidak mendapatkan penerimaan, makanya di luar rumah mereka cari penerimaan. Ada banyak anak yang tidak diterima,
mereka berusaha sekuat tenaga, berusaha berprestasi, berusaha berlaku sebaik mungkin supaya dia diterima oleh orang tuanya. Dan kalau anak-anak tidak diterima di keluarga, dia akan mencari penerimaan dari luar. Mungkin di sekitar kita ada orang yang senang sekali dipuji. Ya enggak? Pokoknya kalau kita puji, misalnya dia lagi masak nih, kita puji, nanti dia masak lagi. Kita puji lagi, dia masak lagi. Pokoknya kalau kita semakin puji, itu jeroannya, kalau orang Jawa ngomong, jeroannya pun dikasih. Dan ada banyak orang-orang yang memanfaatkan ini. Wis pokoknya puji aja, biar keluar duitnya, biar keluar, puji aja. Ada orang-orang yang memanfaatkan situasi seperti ini. Karena apa? Kalau dia tidak dipuji, nanti tersinggung. Nah, repot kan? Akhirnya dipuji, padahal itu palsu. Tetapi itu yang dia cari. Jadi kalau ada orang-orang yang merasa gampang sekali sakit hati, gampang sekali tersinggung, itu bisa dicek Bapak Ibu Saudara. Mungkin di masa kecilnya dia mengalami sesuatu di dalam rumah tangga atau di dalam lingkungan sekolah sehingga itu membuat luka di dalam dirinya. Dan kita diterima sepenuhnya oleh Tuhan, bukan karena penampilan kita, bukan karena bakat kita, bukan karena kemampuan kita, perbuatan kita. Kita diterima oleh Tuhan Yesus karena anugerah, Bapak Ibu Saudara. Jadi Tuhan Yesus menerima kita bukan karena kita siapa-siapa. Jadi kita tidak perlu berbuat yang aneh-aneh, yang gila-gilaan untuk mendapatkan penerimaan. Tuhan Yesus menerima kita apa adanya. Kita diterima dan itu adalah hadiah atau anugerah. Yang kedua, identitas kita di dalam Kristus. Kita tadi diterima. Sekarang yang kedua, kita sangat berharga. Ayatnya tadi bilang bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Sesuatu yang kudus, sesuatu yang suci, tidak biasa, tidak normal. Dan itu pasti sesuatu yang berharga. Betul? Kalau ada seorang wanita remaja yang masih suci dibanding yang tidak suci di mata kita masyarakat, tentu lebih berharga yang kudus, yang suci. Jadi kita, identitas kita di dalam Kristus, kita ini berharga. Kita berharga bukan karena kita berbuat baik, bukan karena kita ini punya uang banyak, bukan karena kita cantik, tetapi kita berharga karena memang kita ini anaknya. Jadi Tuhan itu Bapak kita. Setiap orang tua melihat anaknya itu berharga. Meskipun jelek, dia akan bilang, aduh cantiknya, aduh gantengnya. Anak kita sendiri itu pasti berharga. Anak orang lain terserah. Tetapi anak kita itu berharga buat kita. Sama, karena kita anak Tuhan, kita ini berharga di mata Tuhan. Apa yang menjadi milik Tuhan, kalau kita jadi anak ya, enaknya, apa yang jadi milik Tuhan, itu jadi milik kita. Dan apa yang menjadi kebutuhan kita, Bapak kita bertanggung jawab. Betul kan? Kalau kita punya orang tua, dan orang tua kita punya segala sesuatu, banyak, itu milik kita juga. Dan mereka, orang tua, bertanggung jawab untuk kebutuhan-kebutuhan kita. Sama, Tuhan juga begitu. Kalau dia Bapak kita, kita anaknya, dia bertanggung jawab atas hidup kita. Makanya di Lukas 12 ayat 24 dikatakan, perhatikanlah burung-burung gagak yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mempunyai gudang atau lumbung, namun diberi makan oleh Allah. Betapa jauhnya kamu melebihi burung-burung itu. Kita ini anaknya, jauh banget dengan burung. Burung aja dipelihara, apalagi kita. Jadi kita ini sangat berharga. Dan yang kedua, kenapa kita ini kok berharga? Karena Yesus memberikan hidupnya untuk kita. Yesus memberikan hidupnya untuk kita. Kalau kita tidak berharga, tidak mungkin. Kita baca ya 1 Korintus 7 ayat 23. Kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu janganlah kamu menjadi hamba manusia. Kita dibeli dan harganya telah lunas. Kita berharga
Makanya Yesus mau mati di kayu salib untuk kita. Jadi jangan sampai kita merasa atau dibelokkan oleh iblis, aduh aku nih apalah, nggak ada aku nggak ngaruh kan. Karena seringkali kita ngomong gitu, aduh aku nggak usah lah ikut-ikut, nggak ada aku nggak apa-apa kan, nggak ngaruh kan. Kita ini berharga, nggak ada saudara nggak rame, saudara berharga, betul? Dan mungkin saja orang tua kita nggak pernah ngomong, kamu berharga untuk mama papa. Tetapi pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, kita mendengar Tuhan berkata untuk kita semua yang datang pada pagi hari ini, saudara berharga di mata Tuhan. Karena itu Tuhan mau mati buat kita. Apa yang membuat orang atau sesuatu itu berharga? Apa yang membuat sesuatu itu berharga, Bapak Ibu Saudara? Pemiliknya. Itu yang membuat sesuatu itu berharga. Saya cari, tapi fotonya nggak ada ya. Tadinya mau dikasih foto, karena mungkin Gen Z ini mungkin nggak tahu siapa itu Marilyn Monroe, ya kan? Ada fotonya pakai baju putih yang kayak gini. Nah, baju itu, Bapak Ibu Saudara, terjual 4,6 juta dolar. Kalau diuangkan hari ini kira-kira 69 M. Lah kalau Diana pakai baju yang sama dijual online lah atau apalah, laku? Belum tentu. Tapi ini baju milik Marilyn Monroe, laku 69 M. Kemudian ada sepatu Keds Nike punya Michael Jordan. Siapa di sini punya sepatu Nike? Apakah bisa laku 8,5 M rupiah? Jadi laku 560.000 dolar. Jadi kalau dirupiahkan kira-kira 8,5 M. Karena dipakai waktu pertandingan basket tahun 85. Kenapa mahal? Sama-sama punya sepatu Nike. Mungkin jenisnya sama juga. Karena pemiliknya berbeda. Saudara tahu John Lennon? Yang seumur saya atau di bawah saya sedikit pasti tahu. John Lennon. Kacamatanya yang bulat itu bisa terjual 183.000 dolar atau 2,7 M. Ada sini yang punya kacamata dijual, dikasih, mungkin ada juga orang yang nggak mau terima ya Bapak Ibu Saudara ya. Tapi ini kacamata laku 2,7 M. Ini yang lucu lagi, tisu bekas Scarlett Johansson. Dia ini penyanyi juga aktris. Dan laku kalau dirupiahkan 80 juta. Tisu digunakan saat dia flu, dijual untuk amal. Bisa bayangin? Mau tisu bekas saya? Tisu baru pun nggak seharga seperti itu kan. Ada satu lagi, ini pasti saudara banyak yang tahu, Elvis Presley, raja rock and roll zaman itu ya. Sikat giginya bekas loh ya. Itu laku 50 juta rupiah kalau dirupiahkan. Kita aja kalau nginep di rumah saudara atau teman, lupa bawa sikat gigi dan nggak bisa ke Indomaret, dipinjemin bekas. Aduh, mungkin direbus dulu di air atau gimana lah ya. Ini bekasnya laku 50 juta. Satu lagi, Justin Bieber punya gelas plastik. Terjual 45 juta rupiah. Bayangin saudara, kenapa barang-barang yang sepele seperti itu bisa mahal sekali? Karena pemiliknya. Jadi kenapa kita ini berharga? Karena kita dimiliki oleh Yesus Kristus Tuhan, penguasa alam semesta, pencipta alam semesta. Makanya kita berharga. Dan kalau kita baca di Ulangan 7 ayat 6, saya baca dalam bahasa Inggris, do this because you belong to the Lord your God. From all the peoples on earth, He chose you to be His own special people. Jadi kita ini milik Tuhan. Kita ini spesial di hadapan Tuhan. Kita ini berharga. Jadi Tuhan waktu menciptakan kita, Dia tidak ngomong gini, aduh, ngapain aku bikin Elsa? Ngapain? Tadi aku mabuk kali ya kok bikin Elsa kayak gini. Tuhan enggak seperti itu waktu menciptakan kita. Dia menciptakan kita dengan tujuan, Dia menciptakan kita berharga di hadapannya. Dan kenapa? Tadi kenapa kita berharga? Karena pemiliknya. Yang kedua,
Karena ada yang berani bayar. Bapak Ibu Saudara bisa pamer rumah. Ih, rumahku mahal, besar, bagus. Kalau tidak ada yang mau beli, Bapak Ibu Saudara, rumah itu gak berharga. Betul? Jadi keberhargaan barang itu tergantung siapa yang berani bayar. Jangan-jangan orang pada nggak mau beli, bahkan ada yang menawar sangat murah. Karena bisa saja di rumah itu ada hantunya. Bisa kan? Bekasnya ada pembunuhan. Jadi murah, jadi nggak mahal, nggak berharga lagi. Padahal di Jalan Raja Wali, rumahnya besar. Tapi kalau nggak ada yang mau, orangnya pas BU, ya jadi rendah harganya. Jadi siapa yang berani bayar? Siapa yang berani bayar kita, Bapak Ibu Saudara? Yesus. Jadi kalau dihitung, tebusan terbesar yang pernah dibayarkan itu untuk menebus dosa saudara dan saya. Paling besar, seharga Tuhan sendiri. Jadi kalau ada orang mengungkit-ungkit masa lalu kita, ada orang yang bilang merendahkan kita, aduh kamu itu ya gak berubah-berubah, kamu itu ya selalu merendahkan kita. Saudara gak perlu dengar, karena Yesus Tuhan berani bayar untuk menebus kita. Berarti kita berharga. Jadi Tuhan memandang kita sebagai miliknya yang berharga. Identitas kita yang ketiga, kita dicintai, dikasihi sepenuhnya. Tadi sudah kita diterima sepenuhnya, kita berharga. Sekarang identitas kita dikasihi, dicintai sepenuhnya. Kita dicintai, dikasihi selamanya. Saudara tahu kasih Allah? Yang pertama, tidak bersyarat. Unconditional love. Tidak bersyarat. Dia mengasihi kita pada saat kita belum percaya kepada Tuhan Yesus. Dia mengasihi kita pada saat kita lagi rusak-rusaknya. Dia mengasihi kita meskipun kita rusak. Dia mengasihi kita meskipun kamu jelek. Dia mengasihi kita meskipun kamu pendek. Dia mengasihi kita tanpa syarat. Kalau orang mengasihi kita, pasti ada syaratnya. Ingat ya, yang muda-muda, aku mengasihi kamu kalau kamu tetap cantik. Aku mengasihi kamu kalau kamu mau tidur sama aku. Kan buaya suka gitu kan? Aku mengasihi engkau kalau tiap makan kamu yang bayar. Nah, kasih manusia itu bersyarat. Satu lagi, selain tidak bersyarat, kasih Tuhan itu unending. Unending love. Jadi saudara jangan pernah merasa ragu dengan kasih Tuhan. Aduh, aku tadi lupa baca Alkitab. Tuhan mengasihi aku enggak ya? Tuhan mengasihi kita itu selamanya, tidak ada syarat. Meskipun saudara jatuh bangun dalam dosa, meskipun saudara sering gagal, Dia mengasihi kita dengan kasih-Nya yang kekal. Kalau kita tidak tahu identitas kita bahwa kita dikasihi oleh Tuhan selamanya, maka kita bisa mengejar performance, mengejar penampilan, mengejar prestasi, mengejar pencapaian hanya untuk dikasihi. Kalau nggak berprestasi nggak dianggap loh di keluargaku, nggak dipandang kalau kita nggak punya duit. Tapi kita tahu saudara bahwa Tuhan yang punya alam semesta ini mengasihi kita dengan kasih-Nya yang ever ending. Dan saudara tahu bahwa orang-orang biasanya terjebak dengan aktivitas gereja hanya untuk dikasihi Tuhan. Kalau aku nggak melayani, nanti Tuhan nggak mengasihi. Kalau Tuhan nggak mengasihi, efeknya banyak, gitu kan? Kalau nanti aku nggak sungguh-sungguh ikut Tuhan, Tuhan nggak mengasihi aku. Dan seringkali kita mengejar itu di dalam gereja juga. Saudara, murid Yesus yang namanya Yohanes itu selalu dipikir orang dia murid yang paling dikasihi Tuhan. Betul? Oh, Yohanes itu loh murid yang paling dikasihi Tuhan. Makanya dia menulis kitab Yohanes
banyak sekali bicara tentang kasih. Saudara, kalau saudara baca ya di Yohanes 13 ayat 23, seorang di antara murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya, bersandar dekat kepadanya di sebelah kanannya. Ini kitab Yohanes, yang menulis adalah Yohanes, murid Yesus. Dan dia mengatakan dirinya sendiri murid yang dikasihinya. Jadi kita perlu belajar dari Yohanes. Dia tahu identitasnya, bahwa dia dicintai, dia dikasihi oleh Tuhan. Jadi kita juga gitu. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita dikasihi Tuhan apa adanya, saudara tidak perlu menunjukkan apa-apa kepada Tuhan. Saudara tidak perlu pamer apa-apa kepada Tuhan. Kalau kita baca di Mazmur 100 ayat 5, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya. His love is eternal, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Jadi ini yang dikatakan Tuhan. Saudara tinggal pilih mau dengar kata orang, dengar apa yang iblis taruh di dalam pikiran kita, atau kita dengar Tuhan ngomong sendiri di dalam firman-Nya. Yang keempat, identitas kita diampuni sepenuhnya. Jadi saudara, waktu kita berbuat dosa, Tuhan tidak kaget. Justin barusan mikir ini dan itu. Tuhan tidak kaget. Tuhan itu tahu segalanya. Dia maha tahu. Dia tahu saudara punya dosa berapa tahun yang lalu yang saudara simpan rapat-rapat. Tuhan tahu. Tuhan tahu juga dosa kita hari ini. Tuhan tahu juga dosa apa yang akan kita buat yang akan datang. Tuhan itu maha tahu dan dia tidak terkejut pada saat kita berbuat dosa. Dan pengampunannya di atas kayu salib itu sempurna. Satu kali untuk selama-lamanya, tuntas. Tuntas. Karena ada banyak orang meragukan. Kenapa meragukan? Karena setiap doa nangis-nangis minta ampun kan? Kalau dosanya kelihatannya besar, aduh nangis-nangis minta ampun. Lupa dia 2000 tahun yang lalu Yesus di kayu salib sudah membereskan semua dosa kita. Di Roma 8 ayat 1 dibilang, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Jadi kita yakin diampuni karena memang sifat Tuhan itu pengampun. Kita bisa yakin diampuni karena memang Tuhan itu naturnya mengampuni. Kita baca ya Bapak Ibu Saudara di Yesaya 43 ayat 25. Yesaya 43 ayat 25 dalam bahasa Inggris. And yet I am the God who forgives your sins, and I do this because of who I am. I will not hold your sins against. Jadi Tuhan itu mengampuni kita memang karena Dia pengampun, naturnya mengampuni. Jadi jangan pikir habis berbuat salah, aduh kira-kira Tuhan mengampuni ya, mengampuni enggak ya, aduh dosaku kali ini, aduh rasanya besar banget. Suami saudara mungkin tidak mengampuni, teman saudara mungkin tidak mengampuni, tetapi Tuhan pasti mengampuni. Di Efesus 1 ayat 7 dibilang, Efesus 1 ayat 7, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan. Ada enggak tokoh agama, tokoh apapun yang ada di dunia ini yang berani berkata bahwa dia menebus kita, lunas dibayar, pengampunannya sempurna? Enggak ada. Semua tokoh agama menyuruh kita berbuat sesuatu supaya diampuni Tuhan. Tetapi pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara, Yesus sendiri mau berkata sama kita semua di tempat ini bahwa oleh darahnya saja kita ditebus. Pengampunan dosanya itu sempurna. Jadi misalnya Bapak Ibu Saudara, saudara tidak minta ampun pada saat berdoa, saudara diampuni kalau saudara anaknya. Jadi jangan pikir, waduh nanti kalau aku doa nggak minta ampun, terus mati, aku nggak masuk surga. Enggak, meskipun kita lupa minta ampun, Dia sudah mengampuni. Biasanya kita tidak yakin diampuni karena kita melihat perbuatan kita. Masa sih aku kayak gini diampuni? Masa sih suamiku lo ngomong aku nggak layak,
aku lo nggak layak melayani di mimbar. Jadi kita sendiri itu melihat perbuatan kita, membuat kita itu tidak yakin diampuni. Jadi sekarang kita tahu bahwa kita diampuni, dan pengampunan yang kita terima itu adalah anugerah. Anugerah dari Tuhan. Yang kelima, terakhir. Kenapa? Identitas saya apa nih di dalam Kristus? Tadi sudah apa? Diterima. Kemudian dikasihi. Kita berharga. Kita diampuni. Yang terakhir, karena saya mampu sepenuhnya. Identitas kita di dalam Kristus, kita mampu sepenuhnya. Kita baca ya, di 1 Petrus 2 ayat 9 yang tadi, dibilang, kamu adalah imamat yang rajani. Imamat yang rajani. Apa tugas imam? Tugas imam itu kita mewakili orang kepada Tuhan. Kita juga mewakili Tuhan untuk orang. Itu tugas imam. Jadi kita tidak perlu lagi datang sama orang untuk buat pengakuan dosa supaya diampuni. Kita mampu sendiri langsung datang sama Tuhan. Kita bisa mewakili orang-orang di dalam doa syafaat, mendoakan orang-orang kepada Tuhan. Jadi apa yang harus kita lakukan? Kalau kita tahu identitas kita, kita ini imam, kita ini mampu sepenuhnya. Yang dilakukan imam itu adalah, kalau kita baca Kisah 26 ayat 18, untuk membuka mata mereka supaya mereka berbalik dari kegelapan kepada terang, dan dari kuasa iblis kepada Allah, supaya mereka oleh iman mereka kepadaku memperoleh pengampunan dosa dan mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang yang dikuduskan. Tugas kita di dalam Kristus, identitas kita sebagai orang yang mampu sepenuhnya adalah membawa orang-orang untuk mengenal kasih Tuhan. Saudara adalah imam di kantor saudara. Saudara imam di sekolah saudara. Saudara imam di rumah tangga saudara. Dimanapun saudara ditempatkan, saudara adalah imam yang membawa orang-orang di sekitar kita untuk datang mengenal kasih Tuhan. Tapi seringkali kita ngomong apa? Saudara harus sadar, inilah penipuan dari iblis, inilah rencana iblis untuk membelokkan kita. Kalau kita disuruh, ayo menginjil, nggak bisa. Ya kan? Selalu ngomong, nggak bisa. Kayaknya itu tugasnya Pak Andrew lah. Kalau aku enggak, aku bagian cari duit aja Pak. Gitu kan? Ada, kalau Tuhan ngomong kamu bisa sekolah sampai kuliah. Kita lihat diri kita lihat orang tua kita bilang enggak bisa. Betul? Kita mampu menyelesaikan pertengkaran, percecokan di dalam rumah tangga. Kita selalu bilang enggak bisa. Ini sudah parah nih. Istriku parah nih. Nanti istrinya ngomong, suamiku parah. Kita yang bilang tidak bisa. Padahal identitas kita dibilang kita itu mampu sepenuhnya. Dan yang kita dengar itu perkataan iblis, bukan perkataan Tuhan. Kalau misalnya saudara ya, kenapa sih kita tuh selalu bilang nggak mampu, nggak bisa? Karena kita itu melakukannya dengan kekuatan kita sendiri. Contohnya saudara dikasih waktu 24 jam. Saudara bekerja 8 jam. Saudara bisa hitung-hitung, kalau sekian jam aku menghasilkan sekian, dikalikan 8, aku pasti menghasilkan sekian. Ya sudah sekian ini, 1 bulan aku dapatnya begini. Itu saudara bekerja, hidup natural. Saudara hidup, bekerja sesuai dengan kekuatan saudara sendiri. Padahal Tuhan mau dilibatkan di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus itu memberikan kuasa kepada kita, sehingga kita itu bisa bekerja dengan efektif, meskipun waktunya sama. Tapi masalahnya kita selalu berpikir natural. Kalau aku doa dulu 1 jam, jangan ngomong 1 jam ya, setengah jam lah. Aduh, nanti aku pasti ngantuk, nanti aku pasti ini nggak bisa ketemu orang karena aku bisa flu, nanti ini nggak selesai. Itu cara kerja natural, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita waktu bangun lebih pagi, natural kita berpikir nanti nggak kuat, pasti ngantuk. Tapi kita di sini mau belajar, kita punya Tuhan yang luar biasa.
Dia sudah mau bekerja sama dengan kita. Dia memberi kuasa di dalam diri kita. Jangan lagi kita bekerja, kita melakukan pelayanan itu dengan kekuatan kita sendiri. Gereja sudah menyediakan pelatihan EE supaya kita diperlengkapi. Saudara tahu tahun depan saya berpikir untuk mengadakan lagi. Karena melalui EE Bapak Ibu Saudara, kita yang tidak bisa ngomong asal bukan bisu ya, yang tidak fasih bicara, saudara pasti bisa menginjil. Kalau mau, pasti bisa nginjil. Tetapi yang ikut EE pun masih nawar, aduh hafalannya banyak. Lah katanya nggak bisa, di training supaya bisa. Di setiap kesempatan kita ketemu orang dengan latar belakang apa saja, metode ini masuk. Ini kita belajar bukan belajar Alkitab Bapak Ibu Saudara, belajar metode. Bagus sekali. Asal tidak bisu pasti bisa menginjil dengan metode ini. Dan saya sudah praktekkan dan banyak teman juga praktekkan. Saya lihat Diana yang dulu nggak bisa ngomong, bingung ngomong apa ya. Setelah di training dia bisa, bahkan cari-cari kesempatan supaya bisa ngobrol sama orang. Jadi ada orang yang terus-menerus seumur-umur dia menjadi anak Tuhan, dia bekerja secara natural. Cara kerja alami. Misalnya, aku gaji sekian, udah bekerja capek-capek, mana bisa aku masih kesan. Nggak mungkin ada tenaga. Harus pelayanan, aduh nggak mungkin, nggak bisa. Yang ngomong nggak bisa itu siapa? Bukan Tuhan Bapak Ibu Saudara. Gajiku tuh segini, aku punya anak, nggak cukup. Gak bisa aku menabung, gak bisa aku mengembalikan persepuluhan, semuanya dimakan. Itu cara kerja alami, cara kerja natural. Dan Tuhan memberi kita identitas. Saudara mampu sepenuhnya, saudara punya kuasa untuk bekerja dengan cara supranatural. Cara supranatural jangan saudara pikir kita ini dukun, mau pergi ke jembatan Ampera terus terbang ke sana, bukan. Tetapi kita bekerja menyertakan Tuhan, hasilnya di luar pikiran kita. Ada banyak orang bekerja keras, bahkan menabung, nggak punya apa-apa tuh. Betul? Nggak bisa kemana-mana juga. Ada orang yang suka sekali menabur, bekerja sebaik-baik mungkin. Dia bisa melayani, dia bisa pergi kemana-mana menikmati hidupnya. Ada karunia menikmati, yang itu tidak bisa didapat dari dunia. Karena itu kita harus tahu identitas kita mampu sepenuhnya. 2 Korintus 3 ayat 5-6. Ayat 5 di dalam bahasa Inggris Bapak Ibu Saudara ya. Saya baca, there is nothing in us that allows us to claim that we are capable of doing work. The capacity we have comes from God. Kemampuan kita ini datangnya dari Tuhan. Bukan karena kita belajar, bukan karena itu di training dari orang tua, bukan. Tuhan sudah melihat kita berharga, Tuhan memberi kita kemampuan, dan kita bisa lakukan hal-hal yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Dan ayat yang ke-6 dibilang, it is He who made us capable of serving the new covenant. Tuhan juga yang memberikan kita kemampuan untuk melayani. Masalahnya kita selalu pakai pikiran-pikiran natural kita, dan kita lupa dengan identitas kita. Tuhan punya rencana untuk hidup kita Bapak Saudara. Tetapi kita seringkali menjalankan rencana kita sendiri. Kita melakukan rencana kita sendiri. Dan jangan beri kesempatan buat setan untuk mencuri identitas kita. Jangan dikasih kesempatan Bapak Ibu Saudara. Setan itu nggak minta banyak. Kalau Pak Endro ngajar di DK, katanya iblis itu selalu minta, misalnya rumah kita, iblis minta 1 paku di dalam rumah itu. Dan dari 1 paku itu dia bisa merusak seluruh rumah itu. Jadi iblis itu seringkali kasih benih di dalam benak kita, sehingga kita tuh meragukan identitas kita. Akhirnya kita ini sebenarnya tiap minggu ke gereja, tetapi hidupnya tidak beda dengan orang-orang yang nggak percaya Yesus. Setelah kita tahu identitas kita, diterima, berharga, dicintai, diampuni, dan mampu, apa yang harus kita lakukan? Setelah kita tahu identitas kita yang sebenarnya. Kalau saudara diterima sepenuhnya oleh Tuhan, saudara terimalah orang lain juga sepenuhnya.
Kita kepengen diterima kan? Karena itu terimalah orang lain apa adanya. Orang lain mungkin lemah dalam hal yang satu. Mungkin emosinya meledak-ledak, ngegas. Tapi yang lain punya kelemahan yang satu lagi, pelit banget. Apa-apa dihitung. Kalau makan, kalau sokongan tuh 520, 350, semuanya dihitung. Gak apa-apa, kita harus menerima, karena kita juga kepengen diterima. Karena kita sudah diterima oleh Tuhan, mari kita terima orang lain juga sepenuhnya. Saudara berharga di mata Tuhan. Karena itu hargai orang lain. Belajar respect sama orang lain. Saudara kalau ada acara, ada doa, ada latihan, apapun, kalau saudara sering kali terlambat, itu saudara tidak respect sama orang lain. Saudara tidak menghargai orang lain. Seolah-olah semua itu punya waktu untuk menunggu kita. Jadi belajar menghargai, belajar respect. Karena kita ini berharga di mata Tuhan. Kalau saudara dikasihi Tuhan, selama-lamanya, ayo kita belajar mengasihi orang lain. Kadang-kadang Bapak Ibu Saudara, mengasihi pasangan itu tidak semudah waktu kita pacaran. Ayo, siapa yang sudah menikah ngaku. Dulu kayaknya kita buta banget waktu belum menikah. Bener kan? Rasanya dia the only one. Pokoknya kalau enggak ini, aduh, enggak ada yang cocok lagi sama aku. Tapi begitu menikah, kenapa kok susah sekali mengasihi pasangan kita? Ya kan? Susah mengasihi pasangan sendiri, apalagi susah mengasihi orang lain kan? Tapi hari ini kita belajar dengan kemampuan yang Tuhan berikan, kita bisa mengasihi orang lain juga. Kalau saudara diampuni oleh Tuhan sepenuhnya, total, mari kita ampuni orang-orang yang menyakiti kita. Saudara tidak bisa mengatur orang lain untuk tidak menyakiti kita. Saya tidak bisa mengatur, kamu mesti begini, kamu kalau ngomong sama aku mesti begini, kalau kamu mau makan sama aku mesti begini. Kita tidak bisa atur. Yang bisa kita kontrol adalah respon kita. Karena itu mari kita mengampuni orang-orang yang mau sadar, sengaja maupun tidak sengaja, itu menyakiti kita. Kita harus mengampuni. Kalau saudara diberi kemampuan oleh Tuhan, mari kita menolong orang lain yang belum mampu. Kita tolong orang, karena kita sudah Tuhan berikan kemampuan sepenuhnya. Mari kita tolong. Saya undang pemain musik dan singer WM untuk naik. Saudara, mari kita renungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan sudah memberi kepada kita identitas kita yang baru. Tuhan mau pakai kita untuk tujuan Tuhan. Jadi saudara jangan asik dengan agenda kita sendiri. Ubah cara hidup kita. Makanya kita perlu doa pagi Bapak Ibu Saudara, bukan doa malam. Kalau doa malam, saudara doa sebentar, ting 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 ting, aduh rasanya gatal, kepengen buka. Siapa sih yang WA? Betul? Terus dijawab, kita balik lagi doa sama Tuhan. Nggak lama dia jawab lagi, cenang cening cenang cening. Nah, kita nih maunya fokus nggak bisa. Siapa yang rela waktu berdoa mematikan HP? Kan nggak juga. Karena itu lebih baik pagi hari kita berdoa kepada Tuhan untuk minta Tuhan pimpin kita. Jangan dipikir kalau saudara hari ini saudara ngomong aku kok gak dengar apa-apa, terus saudara gak mau doa lagi. Salah, saudara kalau pagi itu tidak dengar apa-apa dari Tuhan, tapi Tuhan memimpin pekerjaan saudara sepanjang hari itu. Belajar berdoa secara dialog, bukan monolog. Kalau kita biasa berdoa bersama, nggak apa-apa, itu monolog. Kita menyampaikan permohonan kita, jemaat butuh ini, jemaat begini-begini, kita sampaikan kepada Tuhan. Tetapi setelah itu kita ada waktu sendiri dengan Tuhan. Kita belajar berdialog dengan Tuhan. Kita belajar menikmati. Nggak gampang, ya. Tapi kalau nggak dimulai, cuman sulit sulit. Kalau nggak dimulai memang begitu. Karena saya dulu juga begitu. Saya lihat Pak Andrew doa sendiri lama. Kadang-kadang saya curiga ini tidur apa enggak, apa doa lama sekali. Bukan di tempat tidur kami, di kamar yang sebelah gitu. Kok bisa lama ya? Saya centang-centeng di dapur gitu Bapak Ibu Saudara. Tapi setelah saya mulai melangkah, mencoba, keterusan Bapak Ibu Saudara. Keterusan.
itu menjadi satu habit di mana kita bisa merindukan persekutuan dengan Tuhan. Tuhan mungkin saja berbicara tapi kita belum bisa mendengar, tetapi kita dipimpin oleh Tuhan. Itu yang harus kita sadari pada pagi hari ini. Mari kita ubah cara kita berrelasi dengan Tuhan. Kita ubah cara bekerja, cara melayani, cara memakai keuangan kita dengan identitas kita yang baru. Mari kita persiapkan hidup kita untuk menggenapi tujuan Tuhan atas kita.